Video ini gue bakal sharing tentang perjalanan investasi gue di Bitcoin di aplikasi Peluang selama 1 tahun, 2 bulan, 1 minggu. Kira-kira apa yang terjadi dalam 1 tahun, 2 bulan, 1 minggu ini? Di sini gue juga ingin memberitahu alasan gue kenapa belum sharing di 2 minggu sebelum juga, karena memang ada terjadi minus yang gede-gedean juga, dan kenapa gue belum sharing. Dan di sini juga ada satu strategi yang bisa gue pikirkan, yang bisa gue sharing ke teman-teman semua. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini secara full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Yaitu satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita diskusi soal investasi, ya, terutama investasi di Bitcoin. Bitcoin akhir-akhir ini ternyata turunnya sangat drastis. Beberapa kali mencoba untuk naik, tapi jatuh lagi ke bawah. Nah, mungkin sebelum membahas lebih dalam, gue akan coba jelasin dulu kenapa alasan gue belum posting selama 2 minggu terakhir juga. Dan ada beberapa orang yang nanya juga, kenapa kok belum sharing gitu ya, seperti biasa. Nah, sebenarnya alasan gue yang pertama adalah amunisi gue lagi sedikit nih buat invest atau untuk top up juga. Kedua, gue nunggu market juga agak cooling down gitu ya. Gue nggak tahu ini apakah merosot terus atau merosot tunggu dulu gitu. Jadi gue cari momen di mana volatilitasnya apa ya, agak stop sementara gitu lah ya. Jadi nggak jeblok gitu. Nah, itu dua. Ketiga juga memang supaya teman-teman yang ada di rumah juga nggak panik ya. Karena penurunannya ini sangat-sangat dahsyat juga. Oke. Nah, di sini progres investasi gua adalah gua makin menurun ya. Menurun yaitu 53%. Jadi di 2 minggu sebelum itu 23%, sekarang turun jadi 53%. Wow, gila. Itu udah 2 kali lipat lebih, guys ya. Ya, jadi itu udah sangat-sangat terasa ya. Tetapi gua di sini mencoba untuk tetap stay invest di Bitcoin ya. Gua tidak mengharapkan orang lain itu melakukan hal yang sama dengan gua ya. Jadi gue tidak mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama dengan gue. Kecuali kamu yang punya profil risiko yang gede atau berani untuk ambil risiko gede. Dan kedua, investasi itu harus pakai uang dingin. Dan gue yakin nih, sebagian besar yang nonton video ini pasti mereka tuh investasi itu nggak pakai duit dingin. Yakin gue. Kenapa gue yakin kayak gitu? Karena kalau lo pakai duit dingin, ya lo panik, lo stres, tapi kayak ya udah gitu. Kalau misalkan lo nggak pakai duit dingin, lo tuh stresnya minta ampun dan lo panik, dan itu bahaya sebenarnya kalau dalam investment. Apalagi investment yang lo ambil ini adalah investment yang resikonya tinggi banget. Tentu potensi keuntungannya juga tinggi. Ya. Nah, sempat ada yang komen juga di kolom komen gue waktu ngebahas Ethereum, harusnya apa namanya, cari info ya di mana nanti Ethereum-nya tuh bisa digunain supaya cuan to the max. Mohon maaf ya, menurut gue itu adalah pemikiran yang bodoh. Sorry. Kenapa? Karena untuk sekarang orang tuh nggak yang mencari cuan, cari cuan itu yang diutamakan, tapi sebenarnya adalah untuk menyelamatkan portofolio mereka. Jadi bukan pikirannya untuk cuan to the max gitu. Ya, pikirannya adalah gimana caranya portofolionya itu satu tidak makin berdarah ya. Ya, maksudnya tidak akan turun lagi gitu ya. Kedua, pikiran mereka adalah bagaimana caranya mengalokasikan di beberapa instrumen investasi untuk lebih safe ya.
Nah, sebenarnya kalau mau bilang cuan to the max bisa-bisa aja kalau lo mau pikir, tapi itu lo melakukan market timing. Market timing itu tidak selalu akurat, Pak. Ya. Jadi, gue punya ilmu trading, Pak. Gue punya ilmu technical analysis dan gue udah makin dalemin. Tapi apakah gue trading pada saat kondisi seperti ini? No, tidak gitu. Bisa nggak bisa? Sebenarnya kalau lo lihat itu bisa loh. Tapi itu riskan, Pak. Lo nggak akan bisa prediksi secara akurat, secara terus-menerus. Kalau misalkan lo paham tentang kurva cryptocurrency, itu tuh lu nggak akan ngambil resiko seperti itu. Ya ini my personal opinion. Kalaupun lo tepat, lo tidak akan selalu tepat, Pak. Itu adalah opini gue juga pribadi. Soal nanggepin salah satu komen yang ada di kolom komen YouTube gue. Jadi menurut gue, the best ya ada beberapa cara. Udah pernah gue sharing juga di salah satu video gue. Yaitu kalau lo mau cut loss silakan. Kalau lo misalkan mau top up, ya tentu lo harus ada risiko yang lo tanggung. Lo berani apa enggak gitu ya. Terus, nah ini soal top up ya. Ini top up ini merupakan, gue baru kepikiran strategi ini sebenarnya. Tapi ini strategi buat orang yang mau investment di jangka yang panjang. Dan strategi ini adalah buat orang yang memang berani untuk ngambil risiko. Berani untuk ngambil risiko lebih dalam turunnya. Ya, ini catatan dulu. Jadi kalau yang gue pikirin adalah, jadi kan cryptocurrency itu, dia kan sekarang lagi turun nih. Terus setelah turun, dia mentok. Tak, ya kan. Dia mentok misalkan di berapa persen. Terus dia naik lagi nih. Kalau lo perhatiin 6-7%. Kalau di Bitcoin atau Ethereum. Kalau mungkin di aset-aset kayak Cardano, mungkin dia 10-an persen lah. Habis itu dijatuhin lagi. Jebret, balik lagi ke tempat asal. Nah, sebenarnya, dan itu berpola guys. Ya, jadi berulang-ulang seperti itu. Nah, artinya, kalaupun lo mau ngambil keuntungan, lo harus ya ngambil dalam keuntungan jangka pendek sebenarnya. Dan itu melakukan market timing. Tentunya di aset-aset yang sebenarnya lo belum invest sebelumnya. Ya, di situ misalkan, oh dia udah turun drastis banget nih, ya dalam 1 hari atau 2 hari. Nah, invest di situ. Jadi seharusnya berdasarkan pattern sebelumnya, itu dia akan mengalami kenaikan 6%, 7%, 8%. Itu bisa, tapi abis itu lo langsung jual. Jangan lo nunggu besokannya lagi untuk, wah siapa tahu besok bisa naik lagi. Oh jangan. Kondisi sekarang tuh lagi fluktuatif banget gitu. Jadi menurut gue, take opportunity-nya di situ doang. Jadi pas dia ngedrop jebret gitu, itu baru invest. Nah, terus nanti dia akan naik lagi pasti. 1 atau 2 hari dia akan naik set. Pas udah naik langsung take profit. Mau itu 3%, 5% take profit gitu di situ. Nah, nanti setelah itu pasti akan ngedrop lagi. Ini pattern kayak gini tuh nggak tahu sampai kapan kan guys. Cuman maksud gue, kalau gue pribadi strateginya bakal kayak gitu kalau seandainya gue ada amunisi. Amunisi yang gue maksud ini adalah ya kayak misalkan ada duit buat invest. Kalau nggak ada ya nggak usah, ya diemin aja. Kayak gue sekarang kan gue nggak top up, jadi gue diemin aja. Tapi balik lagi, itu merupakan strategi gue dan itu adalah cara gue. Kalau misalkan lu nggak mau ngikutin, itu nggak masalah ya. Strategi gue nggak harus yang lo harus ikutin. Ini cuman gue sharing pemikiran gue aja gitu sih. Itu aja yang gue mau sampaikan hari ini juga. Jadi sebenarnya itu top up di saat waktu yang tepat, menurut gue itu bisa lo dapat hasil yang lebih baik. Kalaupun lo invest dalam jangka panjang, minus lo akan lebih berkurang. Ya, minus lo akan lebih berkurang ketika lo top up seperti yang tadi gue bilang. Jadi pas saat dia drop banget, tek lo top up lagi karena dia akan coba naik lagi, ya. Terus nanti dia akan drop di angka yang sama lagi, ya, atau nggak jauh beda dari sebelumnya. Lo top up lagi, nanti lama-kelamaan minusnya berkurang seperti itu. Itu yang gue pikirin gitu loh. Karena kalau gue mau invest secara terus-menerus di aset yang lagi volatil begitu, ya gue harus take opportunity di saat yang lagi low banget, bukan pada saat dia lagi naik. Kayak gitu sih. Itu yang gue pikirin guys. Menurut kamu gimana? Ya, kamu bisa komen di kolom komen di bawah ini. Nah, itu aja sih yang mau gue sampaikan. Bila mana setelah ini kamu merasa ya video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan buat kamu semua yang ingin belajar lebih dalam lagi soal cryptocurrency, bisa cek seminar investasi kripto gua. Jadi di situ ada pengetahuan dasar juga. Jadi yang penting kalian udah tahu, baru kamu bisa invest. Supaya invest itu dengan cara yang benar dan bisa menerima resiko. Oke, itu aja. Bila mana kamu setelah ini
ingin mulai berinvestasi, entah itu di kripto, entah itu di reksadana, entah itu di emas, kamu bisa pakai kode referral gue di aplikasi Peluang. Nanti kamu bisa dapat bonus dari 15.000 sampai 1 juta. Ya apabila kamu top up 1 juta. Tapi itu semua terserah kamu ya, kalau kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.